Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kan kabar Bu Ewi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ini udah jam mau pulang ya Bu Ewi? Ya, Nah, sengaja saya meminta Bu Ewi datang ke ruangan saya. Ini terkait dengan persiapan observasi kelas yang akan dilaksanakan di kelasnya Bu Ewi. Ini untuk tujuan saya untuk melakukan pra-observasi ini untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana kesiapan Bu Ewi untuk diobservasi. Nah, sebelum kegiatan observasi ini saya mau tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan Bu Ewi pilih nanti pada saat observasi. Tujuan pembelajaran saya di sini, Bu, ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan apa syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, macam-macam interaksi sosial. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran tentu kita pakai konsep ABCD-nya ya Bu Ewi. Iya. Misalnya melalui pembelajarannya apa Bu Ewi? Model pembelajarannya Discovery learning. Jadi untuk tujuan pembelajaran melalui model discovery learning peserta didik dapat apa KKU menjelaskan syarat terjadinya interaksi dengan sosial. ini ada degree-nya ini dengan tepat, dengan mandiri ya begitu ya Bu Ewi. Oh, tetap pakai ABCD Masih tetap. seperti apa Bu Yo ya? Iya. Kurikulum 13. Iya. Kemudian yang kedua Bu Ewi, untuk area pengembangan yang tidak dicapai pada saat observasi nanti apa lagi? Area pengembangan yang tidak dicapai di sini pertama ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Dan pembelajaran yang berpihak pada murid. oh iya, sesuai dengan filosofi KHD ya Bu Ewi. Ya. Sudah selesai PMM-nya ya untuk Merdeka Belajar? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian yang ketiga Bu Ewi, strategi yang dipersiapkan Bu Ewi untuk menghadapi observasi kelas ini apa? Yang pertama adalah mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar. Oh iya, mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Nanti di sini saya menggunakan link akun pintar yang didapat dari Bu Yo kemarin. Oh iya, yang pakai link aku pintar ya. Oke. Kemudian Bu Ewi, strateginya? Kemudian setelah itu tentu kita mengelompokkan video ya. Ya. Kemudian mempersiapkan media. Pakai media. Kemudian merancang model pembelajaran yang akan saya lakukan. Ini tentu juga didukung dengan adanya LKPD ya Bu Ewi ya. Ya, Nah, adanya LKPD worksheetnya. Modelnya sudah. Nah, kemudian untuk kegiatan observasi ini seandainya sudah terlaksana dengan baik, apa yang Bu Ewi harapkan? Kalau Harapannya? yang saya harapkan di sini setelah pembelajaran selesai, tentu kita mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Iya. Yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan apa saja syarat terjadi interaksi sosial, Iya. faktor-faktor yang terjadi interaksi sosial, dan menjelaskan macam-macam interaksi sosial tersebut. Dengan harapan peserta didik ini mampu berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya di sekolah, dengan gurunya di sekolah, dengan yang ada di sekolah, kemudian juga di lingkungan keluarganya. Iya. Kemudian mungkin nanti harapannya Bu Ewi setelah observasi ini Bu Ewi bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD tadi. Oh iya. Pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan nanti ya, jangan lupa ya Bu Ewi sesuai dengan itunya, modelnya. Oke, untuk pra-observasi menurut saya ini sudah selesai. Kemudian kalau saya boleh tahu Bu Ewi kapan nih untuk observasinya? Oh, rencananya tanggal 1 Maret ya. Tanggal 1 Maret. Ya, kebetulan hari Jumat ini ya. Tapi tolong disiapkan dulu, dicetak modul ajarnya yang akan diobservasi ya Bu Ewi. Nanti saya juga akan menyediakan rubrik instrumen penilaian pada saat observasi nanti. Ya. Oke, terima kasih Bu Ewi. Ada lagi Bu Ewi? Tidak ada. Oke, terima kasih. Selamat.
Iya, bagus. Komunikasi. Apa lagi? Faktor-faktor atau jenis-jenis bentuk kontak sosial. Yang pertama apa? Ini ada 3 tadi ya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Kontak sosial. Bentuk-bentuk kontak sosial. Iya, apa? Iya, primer. Yang kedua? Sekunder. Yang ketiga? Sekunder tidak langsung. Ada 3 ya. Bentuk kontak sosial. Kemudian ada tadi jenis kontak sosial, ada individu ya, individu dengan individu, ada individu dan kelompok, nah kelompok dan kelompok. Kemudian yang kedua, syarat kedua terjadinya interaksi adalah ya bisa. Masyarakat gotong royong dan musyawarah interaksi asosiatif. Ya, silakan. Yang lain tidak mau mencoba menempelnya? Cuma di kelas saja. Naik kelas saja. Lanjut. Bila mau mencoba, silakan. Berikan Bila dengan nilai yang ada gambarnya. Ya, silakan lanjut. Lanjut gambar berikutnya. Putri. Lanjut. Gambar berapa lagi yang ada? Boleh gantian yang ganti ya, boleh yang lain. Ini bisa tadi. Interaksi sosial mengarah ke negatif. Jika istilah tanda checklist pada tabel 2 ini berdasarkan interaksi pada video yang kedua. 1. Interaksi antara individu dan individu pada kelompok 1. Antara kelompok dan kelompok video 2. 4. Menurut Anda, apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya kejadian pada video 2? Jelaskan. Karena adanya konflik antara salah satu kelompok yang mengakibatkan terjadinya tawuran antar siswa. 5. Menurut Anda, manakah interaksi yang baik untuk dicontoh di antara kedua video tersebut? Jelaskan. Video 1. Karena menceritakan tentang interaksi kerjasama dalam masyarakat dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan diskusi tentang observasi yang pada kesempatan ini sudah dihadiri oleh Ibu pengajar praktik Ibu Ramadhani Zul, kemudian dengan guru yang diobservasi adalah Ibu Asita Diana, dan saya sendiri adalah Yuliani sebagai observer calon guru pendera angkatan 9 tahun 2024. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar dulu kepada Bu Ewi. Gimana kabar Bu Ewi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Ewi, untuk kegiatan pasca observasi ini kita akan melaksanakannya sesuai dengan kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan di hari Jumat kemarin ya. Nah, sebelumnya Bu Ewi, bagaimana perasaan Bu Ewi setelah dilaksanakannya observasi kelas di hari Jumat kemarin itu? Ya, baik Bu Il. Saya merasakan setelah observasi yang sudah kita lakukan kemarin, saya merasakan perasaan lega, perasaan senang. Yang awalnya saya grogi ya dilihat oleh Bu Iliani, dan ternyata alhamdulillah bisa diselesaikan sampai akhir. Jadi Bu Ewi sudah, setelah kegiatan observasi kemarin, Bu Ewi sudah merasakan adanya kelegaan ya, dan sedikit grogi karena sudah disupervisi oleh saya sendiri. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang Bu Ewi kemarin itu di kegiatan pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan rencana atau
sudah tercapai. Sudah tercapai. Sudah tercapai. Nah, kemudian untuk skalanya ini kan dari sekitar 1 sampai 10. Kira-kira posisi Bu Ewi pada saat kegiatan pembelajaran kemarin, posisi Bu Ewi berada di skor berapa ya? Kira-kira skor 8 gitu. Oh, di skor 8. Nah, ini mungkin untuk idealnya skor itu kan 1 sampai 10. Nah, kira-kira untuk mencapai skor yang tertinggi 10 ini apa kiat Bu Ewi untuk menjalankannya? Oh, yang pertama tentu saya lagi mempersiapkan perencanaan yang lebih baik lagi. Ya. Karena kemarin waktu observasi itu saya dalam ada kendala ketika infocus yang tidak nyala. Oh iya. Kemudian yang kedua tentu saya memotivasi siswa lebih baik lagi supaya siswa lebih semangat, kemudian lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Kemudian hal-hal baik apa saja yang sudah dijalankan? Di sini dalam proses pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, pada pembelajaran Discovery ini saya awali kegiatan intinya yaitu pemberian stimulus rangsangan kepada siswa. Nah, di sini saya memberikan rancangannya sesuai dengan materi ajar yang akan saya berikan mengenai interaksi sosial. Ya. Saya memberikan video, ada 2 buah video, yaitu video pertama adalah bentuk percakapan secara verbal, kemudian video kedua adalah percakapan melalui non-verbal. Jadi dari itu saya merangsang siswa bagaimana syarat terjadinya interaksi sosial tersebut. Jadi dari hal-hal baik yang sudah Bu Ewi lakukan pada kegiatan pembelajaran kemarin itu dengan menampilkan video yang macamnya yang animasi verbal dan video non verbal. Nah, kemudian dari hal-hal baik ini dengan model pembelajaran yang Bu Ewi pilih gimana nih? Apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Kalau kekurangannya saya lihat di sini yang pertama peserta didik agak kurang, ada siswa kita yang tidak satu orang siswa yang tidur dari awal sampai akhir pembelajaran. Oh iya, saya lihat waktu itu. Tidur dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua peserta didik kita itu dalam ketika presentasi itu komunikasinya agak kaku kaitannya, entah karena observasi entah gimana itu. Biasanya lancar gitu. Itu kemudiannya dari yang skor tadi yang ingin Bu Ewi tuntaskan sampai skor tertinggi adalah dengan untuk apa tadi Bu Ewi? Memotivasi siswa. Oke, berarti memotivasi siswa dan mempersiapkan perencanaan yang lebih matang untuk proses pembelajarannya. Ya. Kemudian untuk rencana Bu Ewi ke depan nih gimana nih? Setelah dilakukan kegiatan observasi ini, dari awal sampai akhir pembelajaran, tadi Bu Ewi menyampaikan ada 1 orang siswa yang dari awal pembelajaran saya amati juga tidur sampai di akhir pembelajaran juga tidur. Iya. Nah, bagaimana rencana Bu Ewi ke depannya? Rencana saya untuk kedepannya dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama saya melakukan restitusi dulu terhadap peserta didik yang tidur saat belajar. Kemudian memahami model-model pembelajaran dan menerapkan pembelajaran bervariasi dalam penerapan KSE, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran itu berpihak pada murid, dan penerapan KSE yang bervariasi itu mungkin dengan cara yang berbeda saya berikan kepada anak. Jadi pada dasarnya sesuai dengan kegiatan pra-observasi kita kemarin, Bu Ewi ingin memfokuskan kepada pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya ya. Kemudian juga pada saat observasi ditemukan siswa yang tidur dari awal sampai akhir. Mungkin untuk rencana kedepannya tadi Bu Ewi sampaikan adanya restitusi ya. Tapi sebelumnya kesepakatan kelasnya sudah ada ya Bu? Sudah. Kemudian untuk rencana Bu Ewi tadi, kira-kira kapan Bu Ewi melaksanakan? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan tentu saya lakukan di kelas lain lagi ya. Kemudian untuk pembelajaran yang berikutnya, kira-kira minggu depan karena sekarang minggu depan. Ya, tapi minggu depan kayaknya kita
libur pesantren Siap ya. lebaran lah libur.